TV Pak Didin. Minum air putih cukup. Ayo Pak. Saudara, kenapa saya datang pagi hari ke sini? Karena saya menemukan kejanggalan bahwa Joko Sugiarto Tjandra dilayani pada pukul 7:27. Padahal informasinya bahwa setiap kelurahan di DKI Jakarta baru buka pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Permisi, oh masih kosong karena memang belum buka ya. Beberapa hari lalu, tepatnya awal Juni ya, itu ada Pak Joko Sugiarto Tjandra kesini. Jam berapa dia datang? Kurang lebih 10 menitan. 7:10. Kok bisa dilayani tuh Pak? Nggak tahu. Saudara, saya coba mendatangi kediaman pribadi dari Joko Sugiarto Tjandra. Saya akan mencoba untuk menanyakan terkait keberadaannya di rumah pribadinya. Ikuti saya, saudara. Eksklusif. Mau tanya, ini betul rumah Pak Joko Tjandra? Betul ya Pak? Oke, Pak Joko Tjandra, kapan terakhir kesini Pak? Bapak udah lama di sini tugas? Udah berapa lama Pak? Ini no comment. Joko Sugiarto Tjandra bersama dengan keluarganya, ini adalah pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Saya di luar Pak, ini wilayah umum Pak. Bapak tidak bisa melarang saya. Oh enggak, ini wilayah umum Pak. Ini bukan tanahnya Pak Joko Tjandra. Saya akan tunjukkan ini Pak. Yang bersangkutan memiliki KTP dan mengurus KTP. Saya akan tunjukkan saudara. Yang dibuat pada 8 Juni 2020 di Kelurahan Grogol Selatan. Tidak hanya KTP Pak Kapus Penkum, juga ada paspor. Saya akan tunjukkan di sini. Paspor yang dibuat tertanggal 23 Juni 2020. Bagaimana Kejaksaan Agung menjawab semua ini? Saudara, cerita seorang buronan dengan kasus setengah triliunan, bebas melenggang tahunan, bahkan membuat KTP dadakan. Mengundang sejumlah pertanyaan, mulai dari ada apa hingga kok bisa. Saudara, simak penelusuran saya eksklusif yang mengungkap sejumlah kejanggalan yang ada dalam misteri buronan setengah triliun rupiah. Polisi kita yang hebat masa Anda bisa nangkap. Kejaksaan Agung yang hebat seperti itu masa Anda bisa nangkap. 10 tahun tak terdengar namanya, buronan kasus kakap bank di Indonesia, Joko Tjandra, membuat heboh seantero Indonesia. Ia seolah sakti mandraguna, tak terendus oleh banyak instansi negara. Kok bisa terjadi? Meski berstatus buronan narapidana kasus korupsi, Joko Tjandra punya berbagai cara untuk bebas merdeka, melenggang santai melewati batas negara. Tak henti di sini, bersama penasihat hukumnya Anita Kolopaking, Joker, begitu ia disapa, mendatangi Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Apa yang ia lakukan? Membuat KTP elektronik. Proses pembuatan KTP ini cepat, tak sampai 2 jam, ia sudah berhasil membawa KTP elektronik.
Bermodalkan KTP itu, Joko langsung bergegas mendaftarkan permohonan peninjauan kembali PK di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akta permohonan sidang pun terbit dan ditandatangani pada hari yang sama. Setelah semua urusan selesai, Joko Chandra kembali ke luar negeri. Lagi-lagi bagai hantu, tak terdeteksi sama sekali. Kita udah berapa tahun mencari Joko Chandra ini. Tapi yang justru yang melukai hati saya dengar Joko Chandra bisa ditemui di mana-mana, di Malaysia, di Singapura. Tetapi kita sudah minta ke sana ke sini juga tidak bisa ada yang bawa. Dan informasinya lagi yang menyakitkan hati saya adalah katanya 3 bulanan dia ada di sini. Jaksa Agung layak sakit hati, tapi tak boleh berhenti di sini. Karena kejaksaanlah yang seharusnya menjadi eksekutor utama narapidana, apalagi sekakap Joko Chandra. Belakangan muncul informasi, Kejaksaan Agung tak memperpanjang status DPO alias buronan Joko Chandra ke pihak Kepolisian Internasional NCB Interpol. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Perjalanan kasus korupsi Joko Chandra berhembus di tahun 2000. Ia terlibat korupsi pengalihan hak tagih alias CSI Bank Bali yang merugikan negara 940 miliar rupiah. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi vonis bebas Joker. Alasannya, CSI bukan perbuatan pidana, melainkan urusan perdata. Jaksa pun lantas mengajukan peninjauan kembali PK. Setahun berselang pada 2009, Mahkamah Agung memutus PK dengan putusan pidana penjara selama 2 tahun dan denda 15 juta rupiah. MA juga memerintahkan untuk menyita uang Joko Chandra sebanyak 546 miliar rupiah untuk dikembalikan pada negara. Namun, sehari sebelum putusan Mahkamah Agung, Joko Chandra berhasil kabur ke Papua Nugini. Sementara itu, di tahun 2012, Joko diketahui berpindah kewarganegaraan menjadi warga Papua Nugini. Belakangan diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Joker tak lagi jadi buronan karena Kepolisian Internasional telah mencabutnya. Dampak dari Kejaksaan Agung yang tak memperpanjang surat permintaan DPO atas nama Joko. Malu negara ini kalau dipermainkan oleh Joko Chandra. Polisi kita yang hebat masa nggak bisa nangkap, Kejaksaan Agung yang hebat seperti itu masa nggak bisa nangkap gitu. Itu kan sebenarnya dari sudah saya bicara dengan para ahlinya itu kan soal sepele kalau bagi polisi maupun bagi Kejaksaan Agung kalau mau gitu, nangkap orang yang begitu gitu, gampang ngendusnya gitu. Sehingga kalau nggak bisa ya keterlaluan. Tidak berlebihan rasanya jika mengatakan Joko Chandra sakti mandraguna. Tapi, ada apa di balik semua ini? Kok bisa? Aiman mengupasnya eksklusif. Dan saudara, persis di depan saya adalah kantor Lurah Grogol Selatan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saya tepat pukul 7 pagi sampai di sini. Saya ingin mengetahui apakah pelayanan sudah buka. Ini ada Pak Bambang nih. Ini buka belum ya Pak ya? 7.30? Oke, saya coba ke sana Pak ya. Oke. Dan saudara, kenapa saya datang pagi hari ke sini? Karena saya menemukan kejanggalan bahwa berdasarkan informasi yang saya terima dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Joko Sugiarto Chandra dilayani sebelum pukul 7.30. Kasus Joko Chandra, dia membuat KTP itu jam 7:27. Selesainya jam 8.46. Jadi membutuhkan waktu 1 jam 19 menit. Siapa petugas yang mengetik, itu passwordnya ketahuan. Dibuat di kelurahan mana, kecamatan mana, itu ketahuan. Maka ketika isu ini rame, kami tracking. Bisa disimpulkan saudara, dari pernyataan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fahrullah, perekaman terhadap Joko Chandra dilakukan pada pukul 7:27 waktu Indonesia Barat pagi hari. Artinya, ia datang mulai dilayani sebelum jam tersebut. Padahal informasinya
bahwa setiap kelurahan di DKI Jakarta baru buka pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Saya akan buktikan apakah benar. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Assalamualaikum. Udah buka, Bu? Oke. Permisi. Baik. Oh, masih kosong karena memang belum buka ya. Ini pelayanan untuk bikin KTP nih. Petugasnya belum ada nih? Tugasnya ada, cuma belum ada. Iya, karena baru jam 7.30 atau jam 8 lah nanti baru buka ya. Makasih Pak. Saya tunggu dulu sini Pak ya. Ini sudah menerapkan physical distancing, saudara. Iya. 1 hari bisa selesai sekarang Pak KTP ya. Luar biasa. Iya. Langsung bisa, bahkan 1 jam sih kelar. Sekarang udah biasa tuh ya. Apresiasi untuk Dukcapil dan juga kelurahan. Ini dengan petugas pelayanan, Pak. Pak, saya mau tanya, ini baru buka jam berapa? 7.30. Oke. Sebelum 7.30 nggak akan mungkin dilayani? Oke, baik. Waktu berapa pekan lalu, tepatnya awal Juni ya, itu ada Pak Joko Sugiarto Chandra kesini. Jam berapa dia datang? Jam 7:10. Kok bisa dilayani tuh Pak? Kan 7.30 baru buka. Lalu kenapa kemudian 7:10 sudah dilayani? Kan gitu. Nggak tahu. Nggak ada jawabannya. Oke, baik. Waktu itu datang ke sini sama siapa aja, Pak Joko Chandra? Berapa orang? 2 orang. Oh, di luar katanya ada beberapa pengawalan juga ya. Dari mana Pak? Berseragam? Memang kita tahu bahwa Joko Sugiarto Chandra bersama dengan keluarganya ini adalah pemilik dari salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Saya di luar Pak, ini wilayah umum Pak. Bapak tidak bisa melarang saya.